Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kami berdiskusi. Kami dari kelompok 4, saya Hairunisa dan Wiwi Murtiwi akan menyampaikan materi kami dengan mata kuliah isu-isu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Hajah Misriani MPD dan Dr. Arif Ardiansah MPD. Baik, saya akan menjelaskan makalah dari kami yang berjudul Peningkatan Minat Membaca untuk Anak SD. Setelah Bapak Ibu membaca makalah yang telah saya kirimkan, di dalam makalah terdapat pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan mengeja atau melafalkan tulisan didahului oleh kegiatan melihat dan memahami tulisan. Di sini membaca memiliki peranan dari guru. Peranan guru sebagai motivator ini penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa, guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas dan daya cipta kreativitas siswa sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya di dalam makalah kami kemampuan membaca, menurut Steinberg bahwa kemampuan membaca itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan timbulnya kesadaran terhadap tulisan, tahap membaca gambar, tahap pengenalan bacaan, dan tahap membaca lancar. Selanjutnya pada tahapan berikutnya dalam membaca menurut Abdurrahman M, kesiapan membaca, membaca permulaan, keterampilan membaca cepat, membaca luas, dan membaca sesungguhnya. Selanjutnya, pembinaan kegiatan membaca melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan siswa harus diiringi dengan minat baca yang besar pula. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan membaca erat hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, peran kita sebagai guru dalam hal ini khususnya guru bahasa Indonesia harus mampu memotivasi siswa sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya membaca. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, membaca dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan cara yang menarik. Pemilihan teknik membaca yang tepat dapat membuat membaca lebih efisien, efektif, dan menarik. Selanjutnya, strategi guru yang dapat diterapkan dalam meningkatkan minat baca siswa, yaitu proses pembelajarannya mengarahkan pada siswa untuk rajin membaca buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya minat baca peserta didik, menumbuhkan minat baca sejak dini, kemudian meningkatkan frekuensi pameran buku di setiap kota dengan melibatkan penerbit, perpustakaan, masyarakat, LSM, pencinta buku, dan sekolah-sekolah dengan mewajibkan siswa untuk berkunjung pada pameran tersebut. Selanjutnya, cara siswa menumbuhkan minat baca untuk dirinya sendiri yaitu dengan cara gemar membaca merupakan hal yang terbaik yang dapat bersaing dengan era teknologi global. Memiliki niat yang tulus untuk membaca, sering mendatangi perpustakaan setiap mempunyai kesempatan. Menambah wawasan dengan menyisihkan uang lebih untuk membeli buku, bukan mainan ataupun pulsa saja. Memulai membaca sebuah buku dengan membaca daftar isinya terlebih dahulu. Mencatat setiap kali ada informasi penting dari buku yang dibaca. Bersenang-senanglah dengan buku dan menyampaikan informasi yang telah diperoleh setelah membaca buku dengan teman, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, cara orang tua agar ikut serta meningkatkan dan menumpukan minat baca anak, yaitu dengan menyediakan waktu yang luang untuk membacakan buku anak, seperti berdongeng di malam hari, mengelilingi anak dengan buku bacaan yang sesuai usianya, membuat waktu bersama anggota keluarga, memberikan dukungan pada aktivitas membaca anaknya, membiasakan anak pergi ke perpustakaan bukan hanya ke mall ya Bapak Ibu,
Terus, mengikuti perkembangan anak, lebih perhatian dengan anak Anda. Apakah mereka biasa membaca dengan lancar atau tidak? Memakai cara yang bervariasi untuk menarik minat anak kita nanti. Memperlihatkan antusias orang tua saat anak membaca buku bacaannya. Faktor yang mempengaruhi atau mendorong minat baca seseorang yaitu yang pertama faktor kebutuhan. Orang memiliki minat untuk membaca karena kebutuhan. Mungkin kebutuhan karena kita sekarang mau tampil makalah. Jadi kita kebutuhannya untuk tampil mungkin seperti itu. Atau faktor perasaan. Perasaan sukses senang mendorong timbulnya minat. Sedangkan perasaan kecewa gagal menghambat atau menghilangkan minat seseorang. Ya, akan ada pengembangan diri dengan membaca terus menerus. Faktor lingkungan, maksudnya minat dipengaruhi dorongan untuk diterima atau diakui oleh masyarakat. Ya, apalagi kalau sudah diakui masyarakat, ada penelitian-penelitian mereka akan lebih termotivasi untuk terus membaca. Membaca merupakan kesimpulan di sini dalam teks makalah kami, membaca merupakan proses yang sangat penting dalam pembelajaran, terutama bagi siswa. Adanya pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada kegiatan membaca di sekolah dasar akan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulis. Minat membaca adalah sumber motivasi yang kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang ia baca, yang merupakan pengalaman belajar yang menggembirakan dan akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya di masa yang akan datang. Minat membaca merupakan bagian dari proses pengembangan diri dari seorang itu sendiri yang harus senantiasa diasah sebab minat tidak diperoleh sejak lahir. Membaca merupakan proses penyerapan informasi yang akan berpengaruh positif terhadap kreativitas seseorang. Semoga dengan membaca makalah ini minat membaca kita akan meningkat dan pengembangan diri kita akan termotivasi untuk terus membaca dan mengadakan penelitian-penelitian. Terima kasih Bapak Ibu, demikian makalah dari kami. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, berkomentar atau memberi masukan, dipersilahkan.